Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 21 Februari 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 6 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur dan kami berterima kasih ketika sampai dengan saat ini kami masih ada dan melakukan semua tugas tanggung jawab kami masing-masing. Baik kami yang di rumah, kami yang di tempat usaha, kami yang di kantor dan di mana saja kami berada. Ya Tuhan Allah, mari memberkati semua kami. Dan saat ini kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati kami, supaya firman Tuhan ini menjadi bagian yang hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat, di bawah perikop hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahmu. Tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya baca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Ketika hari ini kita masih ada, masih bisa melakukan tugas tanggung jawab kita, ataupun juga yang masih ada tetapi mungkin ada di dalam keadaan yang lemah karena sakit. Tetapi kita harus bilang, Tuhan itu baik. Karena ketika sampai dengan saat ini kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masih diberikan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, begitu. Sama seperti orang tua yang ketika dia menyayangi anaknya, dia terus memberikan harapan baru. Dia terus bicara walaupun anaknya itu tidak suka, tetapi karena cinta yang besar melampaui segala sesuatu di dalam kehidupan anaknya. Begitu juga Tuhan. Hari ini Dia mau bilang kepada kita melalui tema, apakah sedekah adalah persembahan? Seringkali di gereja kita bisa melihat banyak persembahan, banyak jenis persembahan, dan semua itu memiliki tujuannya masing-masing. Tetapi yang pasti bahwa persembahan yang kita berikan itu adalah bagian dari ungkapan syukur kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita tentang hal memberi persembahan. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen kita memberikan persembahan. Banyak orang terkadang memberikan persembahan karena sesuatu. Memberikan persembahan karena supaya dilihat orang, memberikan persembahan karena dipandang orang. Tetapi kita belajar bahwa sesungguhnya
orang yang memberikan persembahan tanpa diketahui, itu hal yang paling tulus. Ia memberikan dengan ketulusan hati. Tidak perlu orang tahu beta pun nama siapa, beta dari keluarga yang mana, dan beta memberikan persembahan begini besar. Tidak perlu ngomong panjang lebar, tidak perlu bicara sana sini tentang apa yang sudah diberikan. Dalam hal ini bukan saja terkait dengan persembahan materi, tetapi juga persembahan diri kita. Kalau bisa kita berbuat baik, dan itu adalah persembahan kita, kita diam dan kita melihat kepada Tuhan bahwa Tuhan baik. Dia masih kasih kita kesempatan untuk menjadi persembahan yang hidup. Sama seperti firman Tuhan bilang, kalau misalnya tangan kiri kita memberi, tangan kanan jangan tahu. Kalau misalnya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Supaya apa? Supaya persembahan itu benar-benar lahir dari hati. Dan biarlah apa yang kita berikan ini menjadi berkat di dalam kehidupan rumah tangga pun. Kalau kita kasih orang tua atau kita kasih anak-anak, berikan dengan hati. Tidak usah bicara kepada tetangga, tidak usah bicara kepada keluarga besar, tetapi lakukan semuanya itu dengan hati, tanpa bilang-bilang. Karena Tuhan akan terus memberkati hidupmu di mana saja engkau berada. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih ketika Tuhan mempersembahkan diri bagi kami melalui Yesus. Begitu mulia dan agung, dan kami sangat tersanjung. Kami melihat itu adalah persembahan yang tidak bisa kami tukar dengan apapun di dalam kehidupan ini. Maka pada hari ini juga, ketika kami mendengarkan firman Tuhan tentang apa yang kami berikan di dalam hidup ini, diri kami, apa yang kami punya, yang Tuhan berikan, itu semua adalah milik Tuhan. Dan biarlah kami memberikan persembahan itu dengan hati yang bersih, tanpa kami harus bilang bahwa kami sudah memberikan persembahan. Karena yang pasti bahwa Tuhan sudah melihat hati dan hidup kami. Kami juga berdoa bagi semua kami yang saat ini masing-masing sedang memberikan diri untuk terus mendengar. Bahkan ada yang sambil bekerja, ada yang terbaring sakit. Tuhan memberkati. Tuhan, mari menolong semua kami dalam keterbatasan dan keadaan kami. Biarlah kehidupan kami terus ada dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.